bench yang dimiliki oleh Persipura Jayapura dengan nama-nama seperti Boci, ada juga Lukas Mandoen, Tinus Pai, Manu dan juga Ortisan Salosa di sana. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak kedua Inter Allied Cup 2012 Grup C. Derby Papua Persipura Jayapura menghadapi Persiwa Wamena. Untuk sementara skor masih tetap 0-0. Kondisi di lapangan babak pertama tadi, dominasi yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Persipura Jayapura. Walaupun skor masih berimbang dan kesulitan untuk menembus pertahanan yang dikawal oleh Oka John. Kita lihat juga pergerakan dari Zarahan, Gerald Pangkali. Silih berganti selalu merepotkan konsentrasi para pemain Wamena. Pemain baru, Ramadan Saputra, yang diharapkan mampu untuk membreak dominasi yang terjadi, Binder. Tidak ada seorang ball winner di sana menggantikan peran dari Marcelino Mandagi. Dan nampaknya Ramadan diberikan tugas tersebut untuk mengisi babak kedua. Pelanggaran dari Salam Pesi terhadap Rumah Ropen. Tampilan yang lebih segar dan baru dengan potongan pelontos dari Victor Rumah Ropen. Iya, skill dari Peter Rumaropen masih memang terlihat meskipun dari segi kecepatan sudah sedikit memudar. Kehadiran Peter Rumaropen paling tidak untuk mempertebal mental para pemain yang baru bergabung di Persiwa Wamena. Ya. Sebuah upaya dari set piece tadi, Peter Rumaropen masih gagal melewati first defender Persipura Jayapura. Coba menekan Wamena. Siku Kamara tadi, Dutra, clearance header, duel udara, pelanggaran oleh Isak Konon nampaknya terhadap Lim Junsik. Sempat kesulitan beradaptasi Lim Junsik di awal-awal eksistensinya bersama Persipura Jayapura setelah pindah dari tim juara musim lalu, Sriwijaya FC. Dan kali ini serangan Zarahan Kranggar. Ruben Sanadi datang membantu di sana. Luis Cabes kali ini. Lagi pergerakan bola yang begitu cepat dari para pemain Persipura. Tackling liar tadi Ramadan Saputra. Terjebak dalam keadaan yang cukup terjepit M. Hamzah. Wingback kanan yang kerap kali tampil begitu agresif, namun sore hari ini tidak terlihat dengan jelas penampilan aslinya. Persiwa Wamena baru berkumpul kurang dari 3 minggu, sehingga masih membutuhkan latihan yang banyak tentunya untuk menjaga kesulitan tim ini. Sebuah heading dari Ruben Sanadi. Hamzah terpotong tadi oleh Zarahan Kranggar. Gerald Pangkali buang jauh ke depan, Bio Paulin Pierre. Oka John selalu sebagai tokoh utama ini pertahanan, sektor paling vital bagi Persiwa Wamena sore hari ini. Ya, mulai menaikkan tempo permainan para pemain Persipura. Ya. Dengan harapan bisa menghasilkan sebuah gol di awal babak kedua ini. Agresivitas juga makin bertambah. Betul. Seiring kebuntuan yang terjadi dalam urusan mencetak gol dari Persipura Jayapura. Ya, kontak di antara dua pemain mungil, Isak Konon dengan Fernando Pahabol tadi. Sejak menit pertama, Isak Konon harus bekerja ekstra keras, menjaga konsentrasi juga dengan pergerakan tanpa bola dari Pahabol. Melebar ke sisi sebelah kiri, Luis Cabes menusuk masuk kali ini, datang membantu Sanadi. Sebuah umpan tadi menuju kotak penalti. Tembakan langsung Lim Junsik. Masih jauh dari target gawang Dwi Kuswanto. Upaya dari Lim Junsik tadi. Sangat baik tadi Hamzah. Bio Pierre Paulin. Oh, cukup keras dan harus berhati-hati. Sudah mengantongi 1 kartu kuning. Bio Paulin Pierre tadi dengan kontak
yang saya pikir cukup berbahaya terhadap Mote. Ya, menghadang laju dari Mote menggunakan postur tubuhnya kita lihat. Bio Pierre Paulin, namun keputusan juga yang baik dari wasit untuk tidak memberikan tambahan kartu bagi Bio Pierre Paulin. Karena sebenarnya bukan sebuah pelanggaran yang mencegah Mote untuk melakukan pergerakan terhadap gawang dari Yu Jae-hoon. Ya. Sehingga hanya sebuah pelanggaran. Yu Jae-hoon keluar tadi, melakukan blocking. Peter Moropen tidak bisa melewati kawalan Salampesi dan juga Dutra. Pahabol dapat diintercept dengan baik Isa Konon. Serangan balik dari Persiwa terputus kembali di kaki pemain yang sangat brilian Ricardo Salampesi. Wanggai, sebuah back flick tadi yang tidak sempurna. Oke, Ondoa Junior, pemain asing yang masih mendapatkan ujian dari Subangkit. Nampaknya dipasang sedikit ke belakang untuk mendampingi Sekou Kamara. Chaniago, Endo Junior lepas dari penguasaan tadi. Ruben Sanadi dengan kecepatannya berupaya masuk menuju jantung pertahanan dari Wamena. Membuka ruang, kita lihat peran yang cukup cermat dari Wanggai. Memilih opsi ke kiri, ada Luis Cabes di sana melewati Hamzah. Luis Cabes! Sebuah cutback tadi ditujukan kepada pemain depan Wanggai, namun lebih dekat kepada dua pemain bertahan yang menutup pergerakannya. Ruben Sanadi kerjasama umpan pendek tadi. Kembali Ruben Sanadi mencari ruang tembak dan nampaknya dilanggar tadi dengan sebuah tarikan Ramadan Saputra. Inisiatif yang baik dari Ruben Sanadi untuk bergerak menuju ke sektor tengah. Ya. Di mana ia juga coba memberikan support agar bisa memecah kebuntuan ataupun deadlock yang sedang terjadi. Jelas sebuah pelanggaran yang menghadang pergerakan dari Ruben Sanadi dilakukan oleh Ramadan Saputra tampaknya. Ya. Dalam setiap penyerangan dari Persipura, dua wingback mereka kerap kali langsung membantu melalui posisi overlap, Ruben Sanadi dan juga Ricardo Salampesi. Ini juga merupakan titik yang sangat pas bagi Zarahan ataupun bisa jadi Ian Luis Cabes Ya. untuk menunjukkan kualitas mereka dalam mengeksekusi bola-bola mati. Ya. Luis Cabes nampaknya akan mengincar sisi sebelah kanan dari tangan penjaga gawang Dwi Kuswanto dengan sebuah tembakan curve apabila didorong oleh Zarahan. Sebuah power drive nampaknya akan menjadi opsi bagi Zarahan Keranggar. Kita melihat set piece seperti apa yang menjadi opsi. Nampaknya ini sudah dilatih dengan baik oleh Chris Lewerangga selama training di Kota Batu. Luis Cabes terukur sepersekian inci, sangat sempurna. 1-0 Persipura Jayapura unggul atas Persiwa Wamena. Perfecto, sebuah gol yang memang ditunggu-tunggu oleh Persipura Jayapura. Memang sangat sulit bagi Persipura untuk menghasilkan sebuah gol dari open play. Namun peluang pertama yang mereka dapatkan dari sebuah tendangan bebas justru berhasil menjebol gawang dari Dwi Kuswanto. Kita saksikan bagaimana eksekusi dari Ian Luis Cabes begitu sempurna. Tanpa ragu-ragu ia langsung mengeksekusi tendangan tidak begitu keras namun melakukan placing. Ya. Sangat akurat. Kita melihat menjebol gawang dari Dwi Kuswanto yang tampil sangat impresif. Sebuah keunggulan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh Persipura Jayapura mengingat mereka mendominasi jalannya pertandingan ini. Teknik yang sangat tinggi dengan akurasi yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh Ian Luis Cabes. Di sisi yang sudah saya katakan sangat rawan bagi penjaga gawang Dwi Kuswanto tadi, di sisi sebelah kanan. Begitu terukur dengan teknik yang saya pikir sangat sulit, Binder. Begitu cepat menaikkan dan menurunkan bola melewati pagar hidup. Inilah kelebihan dari Ian Luis Cabes yang selama pramusim sudah menciptakan 6 gol. Sebuah return yang sangat luar biasa dari pemain lini tengah seperti Ian Luis Cabes. Dutra lakukan clearance tadi. Berbuah serangan balik kilat. Fernando Pahabol datang membantu di sana. Nampaknya ada Ruben Sanadi dan Luis Cabes. Pahabol! Tembakan datar. Kencang, namun masih bisa diantisipasi oleh Dwi Kuswanto. Menaikkan tempo permainan Persipura Jayapura. Ya, setelah unggul 1-0 terlihat para pemain Persipura bermain lebih lepas lagi. Dan sebuah tendangan spekulasi sebenarnya dari Ferdinand.
hampir sebenarnya menjebol gawang dari Dwi Kuswanto apabila ia tidak melakukan tip. Sangat menakutkan pergerakan dari Pahabol sepak pojok kali ini. Dan sebuah heading dari Dutra tadi, lebih dekat kepada tip dari penjaga gawang Dwi Kuswanto. Bio Paulin Pierre di area yang tidak familiar bagi seorang Bio Paulin. Iya. Bantu penyerangan dari wing sebelah kiri tadi, Binder. Ya, bukan sebuah area yang mudah bagi Bio Pierre Paulin untuk memberikan umpan. Kembali kita lihat tayangan ulang. Betapa sempurnanya teknik yang diperagakan oleh Ian Luis Cabes. Iya, dan sepertinya ini adalah tendangan bebas yang sudah sering dilatih oleh Ian Luis Cabes. Sehingga kita lihat Zarahan sama sekali tidak menginginkan melakukan eksekusi dan membiarkan Ian Luis Cabes untuk mencoba menaklukkan Dwi Kuswanto, dan dengan jelas tadi terlihat bagaimana placing yang dilakukan oleh Ian Luis Cabes mencerminkan bahwa ketenangan dari Ian Luis Cabes memang sangat dibutuhkan oleh Persipura Jayapura. Disambut oleh Persipura Mania yang mengisi tribun tadi. Gol spektakuler dari Luis Cabes. Hamzah, sepak pojok Wamena. Dapat dihalau lagi-lagi oleh pemain bertahan impresif Dutra. Zarahan Kranggar menunjukkan efeknya yang begitu terasa di awal babak kedua ini. Pahabol sangat cermat, kita lihat melepaskan diri dari para pemain bertahan dan sebuah terupas fenomenal. 3 melawan 1, apakah onside? Luis Cabes melewati penjaga gawang. Penalti nampaknya. Ya, penalti nampaknya menjadi opsi dari wasit dan semoga saja tidak memberikan kartu merah karena akan sangat merugikan bagi Wamena, walaupun memang nampaknya sudah terlepas tadi dalam kondisi one on one. Ya, Cabes dengan penjaga gawang Dwi Kuswanto. sebuah fast break yang sangat baik ditunjukkan oleh para pemain Persipura. Ya. Di mana menyulitkan para pemain Persiba untuk melakukan koordinasi menjaga Ian Luis Cabes ataupun Zarahan. Dan sebuah pelanggaran yang sebenarnya berhak memberikan penalti bagi Persipura, dan selayaknya sebuah kartu merah bagi Dwi Kuswanto. Kita tunggu apakah keputusan dari wasit. Ya, apabila memang dalam keadaan pertandingan sebenarnya dalam sebuah liga di Indonesia Super League, mungkin penjaga gawang Dwi Kuswanto akan langsung mendapatkan red card. Masih menarik untuk menunggu keputusan wasit. Apakah dia akan memberikan keringanan, mengingat ini adalah Inter Island Cup, sebuah partai uji coba. Ya, jelas onside. Jelas onside, dua pemain. Dan ini dia kontak yang terjadi dengan kaki sebelah kanan dari Luis Cabes dengan penjaga gawang. Dalam tayangan ulang akan kita lihat upaya dari Luis Cabes melewati penjaga gawang Dwi. Dan ya, sambaran yang jelas memang terkena dan harus berbuah penalti. Dan keputusan yang sangat baik. Betul sekali, tidak ada opsi lain. Keputusan yang sangat baik. Ya, keputusan yang sangat baik dari wasit. Ya. Paling tidak ini menjadi pelajaran bagi penjaga gawang Dwi Kuswanto. Ya, harus tenang, para pemain Wamena harus tenang. Karena memang jelas terjadi kontak penalti. Dan tidak ada opsi lain, walaupun memang sangat berat dalam keadaan Inter Island Cup diberikan kartu merah ketika sudah tertinggal 1-0. Namun jelas umpan dari Zarahan tidak offside kepada Luis Cabes. Dua pemain tadi dalam kondisi onside berada di belakang play bola. Ya, betul. Sehingga sama sekali tidak memungkinkan terjadinya keputusan offside. Dan kontak jelas terjadi dengan bagian kanan kaki dari Luis Cabes. Dan situasi di mana Ian Luis Cabes seharusnya bisa menciptakan gol kedua bagi dirinya dan juga Persipura Jayapura. Betul. Namun berkat sebuah hadangan dari penjaga gawang Dwi Kuswanto, dirinya justru terjatuh. Ya, harus menjaga kesabarannya. Dwi Kuswanto tampil sudah sangat baik. Walaupun harus berakhir dengan keputusan kartu merah yang memang tidak bisa dihindari, dan dia juga tadi diekspos oleh para pemain bertahannya yang terpancing dengan pergerakan para pemain Persipura dan umpan yang sangat brilian dari Pahabol. Oh, wajah lama rekan kita tentunya, mantan penjaga gawang Persija, M. Yasir, nampaknya disiapkan untuk masuk menggantikan Dwi Kuswanto. Dan kalau kita ingat, catatan seorang M. Yasir sangat baik dalam penalti. Betul sekali. Beberapa kali sempat menjadi pahlawan Persija Jakarta apabila dalam keadaan 1 lawan 1 penalti seperti ini. Memiliki kemampuan shot blocking yang cukup baik M. Yasir. Dan nampaknya harus dikorbankan seorang Peter Waropen dengan penjaga gawang M. Yasir. 10 keluar. Masuk 31 M. Yasir. Skema pertandingan yang jelas berubah bagi Coach Bangkit karena kali ini harus berlaga dengan 10 pemain di sisa 30 menit.
babak kedua. Dan sedikit menarik juga bahwa Otavia Dutra yang diberikan tugas untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti ini. Ya, dan kita lihat mind games sudah dilakukan untuk mengganggu konsentrasi dari Dutra. Yasir. Jaga gawang dengan segudang pengalaman tentunya sangat dimanfaatkan oleh Persiwa di momen penting seperti ini. Mampukah menjadi pahlawan dengan menganggalkan upaya dari Otavia Dutra? Kita lihat asisten Metu juga memberikan instruksi. Gol berikutnya menjadi sangat penting apabila Persipura menciptakan gol kedua. Maka saya pikir perlawanan Persiwa akan menjadi semakin berat untuk mendaki gunung yang semakin terjal mungkin. Sedangkan bagi Wamena, apabila Yasir mampu memblok upaya dari Dutra, maka inisiatif pertandingan akan sedikit berubah mungkin. Konsentrasi penuh dari Dutra, sedangkan Yasir melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk mengganggu konsentrasi dari pemain Persipura Jayapura yang akan menjadi eksekutor Dutra. Biasanya Luis Cabes, Boas maupun Zarahan yang menjadi eksekutor, namun kali ini Dutra, pemain baru, mendapatkan tanggung jawab untuk mengeksekusi penalti. Momen yang sangat menentukan, cukup menegangkan bagi Persipura. Dutra! Eksekusi yang sangat baik dari Dutra, begitu tenang, menunggu pergerakan dari Yasir dan 2-0. Persipura unggul atas saudara mudanya Persiwa Wamena. Eksekusi penuh percaya diri yang dilakukan oleh Otavia Dutra menunjukkan bahwa ia memang sangat layak menempati salah satu tempat di tim inti Persipura Jayapura. Ya, Bukan hanya saja sebagai pencegah serangan, namun juga pada saat diberikan tugas untuk mengeksekusi sebuah tendangan penalti, kita melihat bagaimana tenang dan begitu percaya diri, tidak terburu-buru untuk bisa mengecoh penjaga gawang M. Yasir, menjadikan catatan yang indah tentunya bagi Otavia Dutra. Ya. Tampil di sebuah turnamen pramusim dan mampu menciptakan sebuah gol sebagai pemain bertahan. dengan side foot finish yang sangat tenang tadi, menunggu pergerakan dari Yasir terlebih dahulu. Ketenangan dari Dutra tidak dapat diragukan lagi, dan sambutan Persipura Mania dan juga keluarga mungkin dari Dutra tadi. Lega, Metu dan juga Chris Yarangga, dua tokoh sentral untuk mengisi pos yang ditinggalkan Jaco Tiago untuk sementara. Jackson Tiago harus kembali ke Brazil untuk melengkapi license A kepelatihannya. Hal serupa juga terjadi di musim lalu. Ketika itu juga Jackson Tiago harus meninggalkan tim Persipura di awal-awal musim kompetisi. Sempat membuat sedikit timbang kekuatan Persipura Jayapura. Betapa pentingnya memang peran dari pelatih yang begitu vokal, Jackson Tiago. Dan kita juga melihat rekan-rekan Aremania sudah mulai mengisi Stadion Kanjuruhan. Karena sesaat lagi setelah pertandingan pertama grup C ini, Arema akan menghadapi Persela Lamongan. Partai yang akan dilangsungkan pada pukul 18.50, sedikit tertunda akibat adanya gangguan cuaca tadi. Dan menuju kembali ke lapangan, Pahabol yang kembali. Ya, mulai hilang fokus para pemain Persiwa. Ya, Tertinggal 2 gol dan juga kehilangan satu pemain tentu saja menjadi beban yang sangat berat untuk bisa mengimbangi ataupun mengejar ketertinggalan menghadapi Persipura Jayapura yang setelah mencetak gol pertama justru bermain sangat lepas. Ya. Mereka mulai bermain sangat terbuka. Patrick Wanggai. Upaya tembakan langsung tadi dari Wanggai yang memang memiliki tendangan dengan akurasi tinggi. Kalau kita juga ingat perannya di Stadion GBK kala itu dengan sebuah gol yang sangat fantastis dari sudut yang hampir sama, walau mungkin sedikit jauh ke belakang tadi. Ruben Sanadi melebar kepada Pahabol. Begitu luar biasa pemain mungil ini. Kehabisan superlatif saya menggambarkan betapa penting dan luar biasa peran dari Pahabol. Menusuk masuk Pahabol! Luar biasa Binder upaya untuk mengincar tiang jauh dari gawang M. Yasir tadi dari Pahabol. Udah sering kali Pahabol memang melakukan syuting dari luar kotak penalti. Ya. Dan di babak kedua ini tercatat ini adalah kali kedua Pahabol mencoba melakukan syuting dari luar kotak penalti dan jarak yang jauh. Ini adalah peluang yang sangat berbahaya kita Ya. lihat. Di mana hanya sedikit tipis melewati tiang gawang. Dalam kondisi terbaiknya, dalam penampilan terbaiknya, di hari yang pas, Pahabol salah seorang pemain yang unplayable bagi tim lawan. Pemain yang memiliki sentuhan luar biasa, stamina dan determinasi yang sangat tinggi.
Dan low center of gravity dengan tubuh yang mungil ini membuat dia mampu untuk meliuk-liuk, mengontrol bola dengan baik, melewati tubuh ataupun pemain bertahan dengan tubuh besar seperti Okajon dengan mudah. Zarahan. Begitu banyak lagi-lagi match winner yang dimiliki oleh Persipura. Salam Pesi. Wanggai. Mencolong tadi dari blind side, sebuah heading. Oh, Ian Luis Cabes nampaknya. Ya, disinilah kita mulai menikmati permainan indah dari Persipura Jayapura. Ya, Ricardo Salampesi mengirimkan umpan yang sangat baik. Ian Luis Cabes tidak seperti biasanya justru menjadi target man di babak kedua ini. Kita memang belum bisa melihat peran sentral dari Patrick Wanggai. Dan lebih banyak terlihat Zarahan ataupun Ferdinand Pahabol yang lebih banyak melakukan akselerasi ataupun memberikan umpan-umpan yang berbahaya ke lini pertahanan Persiwa Wamena. distribusi yang buruk tadi Yasir. Lebih dekat kepada Pahabol, Lim Junsik. Sang jenderal lapangan tengah bagi Persipura, Ruben Sanadi. Ian Luis Cabes. Salah satu kandidat man of the match bagi Persipura Jayapura pada partai pembuka grup C kali ini. Dan kembali peluang bagi Patrick Wanggai mencari ruang tembak. Meliuk-liuk tadi Patrick Wanggai, Pahabol. Duet sehatinya. Dan juga bersama-sama membela Davon Soro musim lalu. Ini dia pergerakan luar biasa dari Fernando Pahabol. Harus dihadang tadi oleh Okajon. Salam Pesi. Kembali Pahabol. Oh, sebuah spekulasi tadi Pahabol. Tembakan datar deras Pahabol. Mulai menikmati permainan. Ya. Dan sudah lebih banyak melakukan tendangan-tendangan spekulasi Ferdinand Pahabol. Dan seringkali justru melalui posisi yang sama. Ya. Karena memang menjadi posisi idealnya untuk bergerak dari sektor sebelah kiri pertahanan Persiwa Wamena. Tentunya seluruh mata tertuju pada layar kaca untuk melihat aksi Ferdinando Pahabol, terutama juga dari Coach Rahmat Darmawan mungkin yang menyaksikan dari locker room. Karena Arema juga menjadi salah satu kandidat favorit juara Indonesia Super League musim ini. Akan menghadapi Persipura di lanjutan grup C. Dan juga tentunya sepanjang Indonesia Super League berlangsung nanti. Gerald Pangkali. Luis Cabes. Perputaran bola, pergerakan tanpa bola juga dari para pemain. Begitu fluid, begitu cair. Saling pengertian satu sama lain. Kita lihat para pemain Persipura menikmati permainan di atas lapangan hijau Stadion Kanjuruhan. Berbeda dengan Wamena yang masih harus saling mengenal satu sama lain. Kita lihat lebih kepada permainan individu. Hamzah di bawah tekanan Luis Cabes. Bola sayang sekali sudah meninggalkan lapangan tadi. Nampaknya sentuhan terakhir oleh Hamzah. 22 menit tersisa di waktu normal, 22 menit yang penuh tantangan bagi lini pertahanan Wamena mengantisipasi setiap pergerakan para pemain Persipura Jayapura. Sepak pojok kali ini. Bio yang dituju dan sebuah heading menusuk langsung nampaknya membuat gol menjadi 2 ataupun 3-0. Siapa lagi kalau bukan Dutra dengan sebuah heading, Binder. Sebuah hari yang sempurna bagi Otavia Dutra. 1 gol dari penalti dan 1 lagi dari open play. Ya. Sebuah positioning yang sangat baik memang dari Dutra sehingga ia bisa melakukan sundulan dengan begitu leluasa. Sangat terukur umpan dari Luis Cabes. Ya. Ada Bio Paulin dan juga Dutra Betul, kita yang melihat menyambar di sana. tidak begitu banyak mendapatkan penjagaan dari lini pertahanan Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana dengan begitu mudah Ya. Otavia Dutra bisa melakukan sundulan yang akurat. Dan memang tidak mudah juga bagi penjaga gawang M. Yasir yang tidak banyak melakukan pemanasan. Betul. Dan langsung sudah harus kemasukan 2 gol. Seku Kamara yang sebagai man marker Dutra tadi melepaskan sepersekian detik Dutra. Okajon tidak bisa melakukan recovery karena dia juga mengawasi pergerakan dari Bio Paulin Pierre. Terlihat dalam tayangan ulang tadi dan begitu tepatnya timing mengudara dari seorang Dutra. Dan kembali serangan kali ini Zarahan Kerangga ditutup 4 pemain. Sebuah setup yang sangat baik. Oh, penyelamatan kemudian dari Yasir. Sebuah upaya placing tadi dengan kaki dalam Ian Luis Cabes. Inilah dia Persipura dalam keadaan unstoppable, Binder. Betul sekali, dominasi total kali ini mereka tunjukkan setelah bermain melawan 10 pemain dari Persiwa Wamena. Ada opsi sebenarnya bagi Ian Luis Cabes untuk menendang lebih keras lagi.
namun tampaknya ia ingin melakukan placing sehingga masih bisa ditips oleh M. Yasir. Manu Wanggai disiapkan menggantikan Gerald Pangkali. Ya, masuknya Manu Wanggai Ya, sebenarnya akan lebih mempertajam serangan dari Persipura sekali. Jayapura ya. Karena ia pun adalah pemain yang mengandalkan kecepatan dan lebih ofensif tipikal dari Manu Wanggai dibandingkan dengan Gerald Pangkali. Sepertinya ada keinginan dari Persipura untuk terus menambah jumlah gol mereka. Karena koleksi gol tentunya akan sangat berpengaruh di grup ini. Pahabol dapat diamankan tadi. Upaya dari Pahabol oleh Isa Konon nampaknya. Mote tertutup oleh Dutra kembali. Possession berpindah menuju kaki dari Pahabol. Salam PSI. Dapat dihalau Ramadan Saputra. Flick on header kali ini Bio Paulin Pierre. Zarahan Kranggar. Melihat pergerakan rekannya lebih memilih tembakan langsung. Zarahan Kranggar. Tipis. Di samping kiri, gawang dari M. Yasir. Upaya dari pemain asal Liberia ini Zarahan Kranggar. Pergantian pemain. Wamena nampaknya mempersiapkan Robert Eloperk. Masuk Menggantikan Isa Konon yang memang dalam pertandingan kali ini tidak dalam kondisi prima. Kerap kali kesulitan menutup pergerakan dari Pahabol. Ya, bagi Sakonon, ia memang sudah menunjukkan senioritasnya dengan cara untuk seminimal mungkin melakukan pelanggaran mendekati kotak penalti. Ya. Dutra. Tidak mudah bagi tim Persiwa Wamena yang masih belum menemukan pemain-pemain yang pas. Dan mereka harus langsung menghadapi sebuah tim seperti Persipura Jayapura yang masuk ke Inter Island Cup dengan persiapan penuh. Ya. Bahkan melakukan ataupun pelatihan di Jawa Timur selama 1 bulan sebelum mengikuti turnamen ini. Betul sekali, bahkan sudah hampir 2 bulan mereka berada di kota Malang. Setelah tiba di Surabaya 2 bulan yang lalu, mereka langsung melakukan TC di kota Batu Malang. Kembali sebuah bola yang sangat cermat tadi dan sebuah chip. Oh, tipis saja. Berada di atas Mister Gawang Yasir. Kembali begitu cemerlangnya Zarahan Kranggar. Ya. Kita lihat Kabes menjadi inspirasi kembali bagi serangan Persipura. Akan menjadi gol yang sangat cantik di pertandingan ini. Dan kembali menunjukkan hanya Ian Luis Kabes dan juga Ya. Zarahan Kranggar yang merupakan aktor utama. Unggul 3-0. Sang predator disiapkan oleh Metu. Siapa lagi kalau bukan Boas Salosa. Tentunya makin menebar horor yang terjadi di lini pertahanan Persiwa Wamena dengan masuknya Boci. Ya, dalam kondisi berada di atas angin, inilah momen yang pas Ya. untuk menurunkan Boas Salosa. Opsi yang begitu banyak, kemewahan yang dimiliki oleh Persipura Jayapura dengan talenta yang mereka miliki. Tidak jauh berbeda antara pemain utama dengan pemain pelapis. Bahkan juga ada nama seperti Anis Choi yang masih harus bergelut dengan cedera, tidak dapat diturunkan. Zarahan Kranggar. Berpendek kali ini, Lim Jun Sik. Oh, terlepas tadi penguasaan bola Lim Jun Sik dapat direbut oleh Nkeondoa Junior. Sekou Kamara kali ini terisolir sendiri, 2 lawan 1. Sangat cerdik kita lihat, 2 pemain Persipura membawa melebar Sekou Kamara dan tidak memberikan ancaman terhadap gawang dari Yo Jae Hoon. Ramadan. Ndoe Junior. Dibayang-bayangi oleh Manu Wanggai. Ramadan Saputra. Umpan kepada Sekou Kamara, handsball nampaknya. Oh, play on. Mote. Lebar kepada pemain baru Robert Eloper. Kembali Mote, mencari ruang tembak. Mote! Mudah. Di posisi sentral tadi. Antisipasi yang baik dari Yo Jae Hoon. Sebenarnya masih ada niat dari Mote untuk memberikan umpan. Tapi terlihat Sekou Kamara justru tampil sedikit sulit untuk melepaskan diri dari penjagaan yang terus dilakukan oleh Bio Paulin Pierre. Sehingga bola justru terus mengarah kepada penjaga gawang Yo Jae Hoon. Ruben Karel Sanadi. Belum mengendorkan serangan, walaupun unggul 3-0 Persipura Jayapura. Dan inilah menjadi ciri dari tim langganan juara yang satu ini. Pergantian pemain yang sangat dinantikan oleh Persipura Mania tentunya. Kembalinya Boas Salosa. Belum bisa bermain penuh sejak menit awal, namun ini sebuah tanda baik bagi Boas. Yang praktis hampir 1 musim absen membela tim kesayangannya Persipura Jayapura. Ya, ini akan menjadi formasi yang
total ofensif, Ya. menarik Ruben Sanadi dan justru memasukkan Boaz Salosa yang Betul. notabene adalah seorang striker. Nampaknya akan berubah menjadi 3-5-2. Strategi dari Persipura. Zarahan Kranggar melebar kali ini. Ricky Salampesi. Praktis hanya berkumpul untuk mengepung kotak penalti para pemain Wamena. Mengamankan gawang dari M. Yasir. Manu Wanggai. Menyentuhkan bola saja melanjutkan kepada Lim Junsik. Luis Cabes nampaknya akan mengisi posisi Ruben Sanadi. Sedangkan di depan Boci akan mencoba luar biasa tadi. Sebuah skill ditujukan oleh Zarahan Kranggar mencoba melepaskan diri dari kawalan Vali Korsandi. Manu. Luis Cabes dihalau oleh Ndoe Junior. Walaupun tidak mendapat banyak tekanan, namun Bio Pauline harus terus konsentrasi benar. Menjaga clean sheet bagi Persipura Jayapura. Mote tadi. Zarahan Kranggar. Kondisi tentunya semakin sulit bagi Wamena yang harus tampil di 20 menit lebih hanya dengan 10 orang. Boaz Salosa, sentuhan pertama. Dan kali ini terlepas Boaz Salosa. Cepat tadi keluar menggapai bola M. Yasir. Ya, Masih sedikit takut-takut mungkin betul. Boaz Salosa. Sebenarnya terlihat Boaz sudah bisa melampaui akselerasi dengan Ya. Oka John. Namun tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan duel Betul. dengan M. Yasir. Sehingga ia memilih sedikit menghindar. Ya, ini adalah pertandingan pemanasan bagi Persipura Jayapura dan khususnya sebuah pentas yang sangat baik bagi Boaz Salosa untuk melakukan comeback. Sehingga sangat penting bagi dirinya untuk terus melakukan recovery Ya. dalam segi bermain 90 menit secara agresif agar ia sudah bisa siap tampil di Indonesia Super League. Terlepas dari penguasaan tadi, umpan Salampesi tidak bisa digapai dengan baik oleh Patrick Wanggai. Masih memerlukan sedikit waktu untuk beradaptasi. Patrick Wanggai terlihat terkadang mudah kelepasan bola. Robert Eloperk, Monte kali ini dibayang-bayangi oleh Junsik dan juga Dutra. Nampaknya Dutra dengan penampilannya dan juga dua golnya semakin mengambil hati para Persipura mania. Seiku Kamara mencoba mencari pergerakan rekannya, sangat minimal bantuan dari second line, dan sayang sekali lagi-lagi upaya yang tidak jelas tadi di antara crossing ataupun shooting. Ya, tidak ada yang dituju tadi. Dan memang hanya ingin menghabiskan waktu yang tersisa para pemain Persiwa. Ya, Mengingat mereka sudah tertinggal selisih yang cukup banyak, 3 gol. Dan dimulai tentunya dari gol Ian Luis Cabes yang mampu memecah deadlock. upaya cemerlang disambut ekspresi gembira anak-anak Persipura Jayapura menyambut gol pembuka tadi, sekaligus pembuka keran binner pada partai sore hari ini di grup C Derby Papua. Dan jangan lupa partai menarik berikutnya menanti kita, di mana Lamongan akan ditantang oleh tuan rumah Arema sesaat setelah berakhirnya pertandingan antara Persipura dan Persiwa Wamena. Manu Wanggai, Patrick Wanggai, Zarahan berpindah sisi di sebelah kanan kali ini, berdampingan dengan Salampesi. Slip through pass tadi kepada Boaz Salosa. Square pass Lim Junsik mencari pergerakan rekannya dengan bola melebar. Luis Cabes diberikan kebebasan Luis Cabes untuk berkreasi tadi. Dutra dengan begitu banyaknya pemain dengan naluri menyerang, semakin menambah penting peran dari Lim Junsik, Dutra dan juga Bio Pierre Paulin. Karena keadaan paling rentan bagi Persipura adalah dalam counter attack gitu. Banyak sekali pemain mereka yang meninggalkan posisinya dalam posisi menyerang. Kesempatan bagi Seiku Kamara. Kerjasama dengan Mote kali ini ditutup oleh 3 pemain Mote.
Masih menguasai bola, set up Sekou Kamara. Upaya kaki kanan. Namun jauh dari target tentunya. Ya, terlalu tinggi usaha dari Sekou Kamara. Sudah mendapatkan ruang gerak untuk melakukan shooting tadi. Ya. Subangkit dan para stafnya masih harus berpikir keras. Para pemain yang dimiliki oleh Persiwa Wamena. Masih ada nama-nama seperti Agutibus Ainaga, Jibril Diallo, dan Ricardo Merani juga di sana. Nampaknya belum mendapatkan game time yang cukup pada partai kali ini karena belum diturunkan oleh Subangkit. Boas. Zarahan Kerangka. Manu Wanggai. Luis Cabes kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan Wamena. Mencari ruang bagi rekannya bergerak. Wanggai kembali kepada Luis Cabes. Manu Wanggai, Lim Junsik. Begitu nyaman menguasai bola. Para pemain Wamena seakan hanya mengejar bayangan para pemain Persipura Jayapura. Terupas tadi. Dapat dibaca oleh Hamzah. Sayang sekali. Tidak bisa dikuasai oleh Dole Junior. Kemenangan 3-0 tentunya menjadi modal penting bagi Persipura menghadapi dua partai tersisa di grup C, menghadapi Arema dan juga Persela Lamongan. Dan memang Chris Leo Yarangga menargetkan Persipura mampu meraih setidaknya 2 kemenangan dan 1 kali hasil seri. Ya, sebenarnya bukanlah sebuah kemenangan yang mengejutkan melihat materi pemain yang sangat jauh di atas Persiwa Wamena yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Namun memang cukup dipaksa bekerja keras para pemain Persipura sehingga mereka harus menunggu hingga babak kedua untuk bisa menciptakan gol. Ada indikasi sepertinya para pemain Persiwa sedikit kehilangan fokus di babak kedua. Dan mereka tidak bisa mempertahankan ritme permainan yang mereka tunjukkan di babak pertama tadi. Ya. Dan Chris Leo Yarangga sendiri nampaknya mencoba beberapa formasi bagi Persipura setelah unggul 3-0. Kita lihat switch di mana Boas Solosa di kanan dan Pahabol sekarang beroperasi di kiri. Oh, offside, sayang sekali. Kembalinya timing juga sangat penting bagi seorang Boas Solosa. Begitu lama absen, tentunya dia harus menyesuaikan diri dengan speed of play yang dimiliki oleh rekan-rekannya. Mote, Doa Junior. Doa Junior! Upaya pertama dari pemain yang satu ini untuk merepotkan Yo Jae-hoon tadi. Namun penyelamatan yang baik nampaknya dilakukan oleh penjaga gawang asal Korea Selatan. Ya, terisyarat bahwa sudah ada instruksi dari Coach Subangkit untuk para pemainnya agar terus melakukan shoot on side. Ya. Artinya melakukan tendangan apabila mendapatkan space sedikit pun. Setelah sebelumnya Sekou Kamara, kali ini justru Ondoa Junior. Namun keduanya tidak menyulitkan lagi-lagi penjaga gawang Yoo Jae-hoon. Sepintas terlihat Yoo Jae-hoon tadi menyentuh bola, namun dalam tendangan ulang jelas melebar jauh tadi upaya dari Doa Junior. Namun inilah yang harus diperlihatkan oleh para pemain Wamena, sedikit lebih agresif dengan intensi untuk melepaskan tembakan menuju gawang. Sangat jarang terlihat di sepanjang pertandingan kali ini menghadapi Persipura. Yohanes Pahabol masih saja rajin untuk terus membongkar lini pertahanan dari Persiwa Wamena. Oh, hampir saja terlupakan Lukas Mandoer. Masih disimpan di bangku cadangan. Iya, betul sekali. Pemain yang sering kali tampil sebagai super sub musim lalu. Lukas Mandoen masuk menggantikan Patrick Wanggai. 80 menit yang sangat penting bagi Wanggai untuk melakukan persiapan yang menuju Indonesia Super League. Belum menciptakan gol namun tampil cukup baik bagi lini depan Persipura. Zarahan terupas sempurna lagi-lagi. Sebuah umpan crossing tadi dari Ferdinando Pahabol.
Boas Solosa. Oh, luar biasa. Upaya yang sangat berbahaya dilakukan oleh Boas Solosa, dan inilah dia kualitas sebenarnya dari seorang Bocci. Ya, ini insting tipikal dari Bocci, di mana ia ingin menguji juga kesigapan dari penjaga gawang M. Yasir, Ya, sehingga melakukan shooting pada jarak yang sebenarnya tidak begitu mudah. Tentu saja menguji juga kekuatan kedua kakinya, Boas Solosa. Jika dari segi stamina ataupun dari segi speed of play, memang tentu saja Boas masih harus beradaptasi. Namun dari segi kualitas, kita melihat masih belum hilang kualitas dan teknik tinggi yang dimiliki oleh Boas Solosa. ya. Dutra membantu penyerangan. Center back paling baru yang dimiliki oleh Persipura. Oh, tanggung tadi umpan dari Zarahan. Ndoa Junior. Ferdinando Mote. Sedikit membuat penyerangan Wamena lebih hidup di babak kedua ini. Dengan akselerasi khas dari seorang Mote. Lim Junse kembali ke belakang pada Dutra. Tentunya mungkin ujian sebenarnya bagi Persipura adalah kalah menghadapi Arema dan juga Persela. Dua tim yang masih akan mereka hadapi berikutnya di grup C, Binder. Betul, kedua tim yang juga difavoritkan untuk bisa lolos ke babak semifinal. Oh, lagi sebuah bola over the top membuka ruang bagi Boas Solosa melewati Okajon, dan sebuah tembakan tadi dari Manu Wanggai masih tepat berada di pelukan M. Yasir. Ya, sebuah permainan yang sangat cantik ditunjukkan oleh Boas Solosa, di mana ia justru menjadi pengumpan kali ini. Ya, Terlihat bermain begitu santai. Ditambah lagi oleh Manu Wanggai, kita saksikan Boas Solosa begitu tenang dan sudah melihat pergerakan dari Manu Wanggai. pemain yang dijuluki setan Stadion Bukit Jalil oleh para pendukung Malaysia ketika tampil begitu luar biasa pada tahun 2005 di second leg Piala AFF kala itu. Dan kembali peluang bagi Ramadan. Tembakan jauh. Ya, kembali tendangan-tendangan dari jarak jauh yang sebenarnya tidak menghasilkan sebuah gol bagi Persiwa Wamena. Dari jarak yang sangat jauh oleh Ramadan Syaputra. On target namun sangat mudah dibaca tadi oleh Yoo Jae-hoon. Ya, sebuah malam yang sangat sempurna bagi Yoo Jae-hoon Ya. apabila ia bisa mengakhiri pertandingan ini dengan clean sheet. Melihat bagaimana lini belakangnya juga tampil sangat solid khususnya di babak kedua. Ruang bagi Zarahan kali ini. Manu Wanggai. Kembali penyelamatan gemilang dari M. Yasir. Menyelamatkan gawang Persiwa Wamena. Ya, penempatan posisi dari M. Yasir memang sangat membantu dirinya untuk melakukan penyelamatan demi Ya. penyelamatan. Kali ini pun dia berada pada posisi yang tepat dan mampu melakukan save hanya dengan satu tangannya. Manu Wanggai juga cedera panjang di musim lalu. Kembalinya Boas dan juga Manu seakan seperti dua signing baru bagi Persipura. Kembali sepak pojok Boas, dapat ditip tadi oleh M. Yasir. Wow, cukup Keluar riskan. langsung mengamankan gawangnya M. Yasir. Oh, handball tadi nampaknya. Dilakukan oleh Manu mungkin. Harus lebih agresif tadi Yasir. Mengamankan lini pertahanan Persiwa Wamena yang begitu carut-marut di sore hari ini, Binder. Ya, sebuah perjudian yang memang terpaksa diambil oleh M. Yasir. Kita saksikan lagi. Ya, handsball terlihat jelas oleh Manu Wanggai. Zarahan Keranggar. Terbebas kembali Zarahan. Umpan kepada Boas Solosa. Tertutup tadi pergerakan Zarahan oleh Okajon. Clearance yang tidak sempurna dari Roberto Eloperk. Salam Pesi. Oh, peluang bagi Boas Solosa kembali. Kita lihat kerjasama pendek. Intrikat passing dari para pemain Persipura. Tahabol, Boas Solosa, Luis Cabes, Manu Wanggai kerap kali memberikan teror yang sangat mencekam bagi lini pertahanan Persiwa Wamena sore hari ini. Sebuah start yang ideal tentunya bagi Persipura.
Dan kembali peluang bagi Pak Habol tadi. Dalam 7 partai preseason yang mereka lakoni di area Jawa Timur dan Malang terutama, Persipura hanya takluk 1 kali menghadapi Gresik United dengan skor tipis 1-0. Dan tercatat juga beberapa kemenangan fenomenal termasuk kemenangan 0-7 kala menghadapi Delta Sidoarjo. Dan tambahan waktu minimal 2 menit diberikan oleh wasit untuk derby Papua yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan sore hari ini. 1 gol dari Luis Cabez dan juga Dutra nampaknya akan menjadi start yang gemilang bagi Persipura untuk mempertahankan gelar mereka di Inter Island Cup 2012. Persiwa Wamena dibuat tidak berdaya. Sebuah peluang tembakan jarak jauh. Diawasi dengan baik oleh Yo Jae-hoon. Upaya dari Seiku Kamara kembali. Ya, sebuah pertandingan yang akan memberikan begitu banyak PR bagi Coach Subangkit. Ya, Agar timnya bisa bermain ataupun menghasilkan hasil yang lebih baik lagi Ya. di partai kedua. Melihat bagaimana para pemainnya di babak kedua ini justru sedikit kehilangan momentum. betul. Dan mungkin ini adalah proses seleksi yang masih cukup panjang bagi Subangkit. Baru 20 hingga 30% mungkin kekuatan Ya. sebenarnya dari Wamena. Dan bukan tidak mungkin ada pemain-pemain baru lagi yang akan mereka seleksi. Ya. Beberapa detik lagi pertandingan akan segera berakhir. Wamena dengan kekuatan 10 orang tidak mampu untuk menahan ombak yang begitu deras dari serangan bertubi-tubi dengan variasi yang begitu banyak dari para pemain Persipura Jayapura. Salah satu tim yang mungkin paling siap untuk menghadapi kompetisi yang akan segera berlangsung di bulan Januari nanti, Persipura Jayapura. Dan setiap musim selalu menjadi kandidat Ya. juara Binder. Musim lalu pun mereka menjadi runner up, di mana bersaing hingga penghujung kompetisi. Ya, Meskipun perbedaan angka cukup menyolok. akhirnya harus kalah dari Sriwijaya FC dalam perebutan gelar juara musim lalu. Dan mitra sepak bola berakhir sudah partai derby Papua Grup C, di mana Persipura Jayapura secara komprehensif menaklukkan saudara mudanya Persiwa Wamena. Gol dari Cabez dan 2 oleh Dutra menjadi pelengkap kemenangan 3-0 skor akhir. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut.